Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ali Zainal Abidin Alatas dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Saat ini saya di semester 7. Saya di sini akan menyelesaikan tugas video ujian akhir semester saya, yaitu yang bertemakan konseling multikultural. Baik, Indonesia adalah negara kaya akan keberagaman, mulai dari suku bangsa, bahasa, agama, hingga adat istiadat. Kita adalah sebuah bangsa yang terikat dengan kebenekaan. Di tengah kemajuan dunia yang semakin pesat, tantangan untuk menjaga dan memperkuat multikulturalisme Indonesia semakin besar. Namun, keberagaman ini justru menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi Indonesia untuk menghadapi masa depan, terutama dalam mencapai visi misi Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera, penting bagi kita untuk memperkuat nilai-nilai multikulturalisme yang ada di tengah masyarakat. Multikulturalisme ini bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai, bekerja sama, dan mengembangkan potensi satu sama lain dalam suasana yang harmonis. Langkah-langkah untuk memperkuat multikulturalisme ini akan menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk mencapai tujuan besar tersebut. Pentingnya multikulturalisme dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Indonesia Emas 2045 adalah impian kita untuk melihat Indonesia sebagai negara yang maju, sejahtera, dan berperan aktif di kancah dunia. Salah satu pilar utama untuk mencapai hal tersebut adalah memperkuat keberagaman dan mengelola perbedaan dengan bijaksana. Multikulturalisme mengajarkan kita untuk memandang keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya bangsa, bukan sumber perpecahan. Tujuan dari memperkuat multikulturalisme adalah untuk membangun masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan terbuka. Ketika masyarakat bisa menerima perbedaan dengan baik, maka akan tercipta rasa saling menghargai antar individu, kelompok, dan komunitas. Ini sangat penting untuk membangun kestabilan sosial yang menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi dan kemajuan Indonesia ke depan. Oke, saya di sini sekarang akan membahas beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperkuat multikulturalisme. Yang pertama, ada pendidikan multikulturalisme sejak dini. Pendidikan adalah sarana untuk menanamkan nilai-nilai multikulturalisme pada generasi muda. Pendidikan multikultural harus diterapkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi. Di sekolah-sekolah, anak-anak juga perlu diajarkan tentang sejarah, budaya, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan kita melakukan hal ini, kita akan membangun rasa saling pengertian dan menghargai satu sama lain. Selain itu, pendidikan juga harus mendorong pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan yang berbasis pada multikulturalisme, kita akan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga cerdas dalam berinteraksi dengan keberagaman. Lalu yang kedua, ada dialog antar budaya dan antar agama. Di Indonesia, keberagaman agama dan budaya seringkali menjadi sumber potensi konflik. Oleh karena itu, penting untuk mengalahkan dialog antar budaya dan antar agama sebagai sarana untuk saling memahami dan memperkuat ikatan sosial. Dialog ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti diskusi antar agama, festival budaya, dan kegiatan sosial lainnya yang melibatkan berbagai kelompok. Melalui dialog ini, masyarakat akan lebih memahami nilai-nilai yang dianut oleh kelompok lain, mengurangi prasangka, dan memperkecil potensi terjadinya konflik. Selain itu,
Pemerintah dan masyarakat juga bisa bekerja sama dalam menciptakan ruang-ruang aman bagi pertemuan antar budaya dan antar agama. Yang ketiga, ada pemberdayaan komunitas lokal. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan dan kekayaan budaya masing-masing. Pemberdayaan komunitas lokal dapat menjadi langkah yang efektif dalam memperkuat multikulturalisme dengan memberikan kesempatan kepada komunitas-komunitas lokal untuk berkembang, baik dalam uh, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, atau sosial. Kita tidak hanya menghargai keberagaman, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Program-program pemberdayaan ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pemberian akses yang lebih baik terhadap sumber daya, dan pengembangan potensi lokal yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap elemen masyarakat, baik yang mayoritas maupun minoritas, dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Oke. Yang terakhir kita akan membahas, sebelum itu kita akan membahas tujuan memperkuat multikulturalisme. Yang pertama, mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Dengan memperkuat multikulturalisme, kita akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Setiap orang, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan budayanya, akan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan sosial. Masyarakat yang adil dan merata adalah landasan bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan mengarah pada kemajuan ekonomi. Lalu, yang kedua ada meningkatkan daya saing global. Indonesia yang mampu menjaga keragaman dan hidup dalam harmoni akan menjadi model bagi dunia. Di tengah globalisasi, bangsa yang solid dan harmonis dalam keberagaman memiliki daya saing yang lebih tinggi. Indonesia yang memegang teguh prinsip multikulturalisme akan mampu berkolaborasi secara global, memanfaatkan keunggulan masing-masing budaya dan sektor untuk menciptakan inovasi dan kemajuan. Lalu yang ketiga tujuannya yaitu multikulturalisme dapat memperkaya identitas nasional Indonesia, keberagaman Indonesia keberagaman yang akan justru menjadi kekuatan yang memperkuat kesatuan bangsa. Dengan memahami dan merayakan perbedaan, kita tidak hanya memperkuat ikatan nasional, tapi juga meneguhkan rasa bangsa terhadap Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Memperkuat multikulturalisme adalah langkah penting yang menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai bangsa yang majemuk, kita harus terus berusaha untuk hidup dalam harmoni, menghargai setiap perbedaan, dan bekerja bersama untuk kemajuan bersama. Melalui pendidikan, dialog antar budaya, pemberdayaan komunitas, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan, kita akan mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Selain itu, dalam ranah konseling, pendekatan multikultural menjadi penting untuk memahami dan menghargai latar belakang budaya setiap individu, yang pada akhirnya dapat menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan mendalam. Dengan demikian, kita tidak hanya mengembangkan masyarakat yang damai dan adil, tetapi juga menumbuhkan kesejahteraan sosial yang merata dan memperkuat identitas nasional Indonesia. Mari kita sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih inklusif menuju Indonesia Emas 2045. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.